Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cikgu Rosamita, Teacher of Semesta Tualang. Oke semuanya, kali ini kita akan belajar tentang deret geometri tak hingga, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu barisan dan deret geometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami deret geometri tak hingga. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak uraian materi berikut ini. Yang pertama, kita pahami dulu apa pengertian dari deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Deret geometri tak hingga dengan rasio mutlak R lebih dari 1 tidak dapat dihitung. Sedangkan deret geometri dengan rasio antara min 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung, sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika n semakin besar. Deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai disebut deret divergen, sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, di mana A adalah suku awal dan R adalah nilai rasio dari deret geometri. Jadi, dapat kita simpulkan untuk deret divergen memiliki syarat yaitu mutlak R lebih dari 1. Maksudnya adalah, untuk deret jenis divergen memiliki syarat di mana nilai rasionya harus kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Sedangkan deret yang jenisnya konvergen memiliki syarat rasionya di antara negatif 1 dan 1. Artinya, nilai rasionya harus lebih besar dari min 1 dan kurang dari 0. Karena 0 tidak termasuk ya, atau rasionya besar dari 0 tetapi kecil dari 1. Sampai di sini sudah jelas ya, apa itu deret geometri tak hingga? Sehingga untuk deret geometri tak hingga jenis konvergen, kita dapat menjumlahkan nilai dari suku pertama sampai suku tak berhingga dan menghasilkan nilai yang berhingga. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas ke contoh pertama. Perhatikan deret bilangan di bawah ini. Yang pertama, 1 per 32 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya. Tentukan jenis deret bilangannya. Jenis deret bilangan di sini yang dimaksud adalah divergen atau konvergen. Langkahnya, kita harus menentukan nilai rasio dari setiap deret geometri ini. Untuk deret geometri tak hingga yang pertama, nilai rasionya kita peroleh dari membandingkan suku ke-4 terhadap suku ke-3. Kenapa? Karena suku ke-4 dan suku ke-3, angka penyebutnya lebih kecil. Maka kita tulis 1 per 4 per 1 per 8. Ini maksudnya adalah 1 per 4 dikali 8 per 1. Jadi per ini artinya pembagi ya. Jadi kalau pembagi kita rubah jadi kali, maka pecahan yang di bawahnya itu harus dibalik. Jadinya 8 per 1. Dengan demikian dapat kita sederhanakan menjadi 8 dibagi 4. Hasilnya 2. 4 bagi 4 hasilnya 1. Jadi 1 kali 2, 2. 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi 2 per 1 nilainya 2. Kemudian nilai rasionya kita bandingkan dengan nilai-nilai dari syaratnya. Nah, secara cepatnya, karena di sini angka 2-nya adalah bilangan positif, maka kita bandingkan dengan angka 1, di mana angka 1 juga bilangan positif. Nah, kalau kita lihat, nilai 2 ini ternyata lebih besar daripada angka 1. Jadi kita tulis 2 itu lebih dari 1.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan untuk deret yang pertama, ini jenisnya apa? Iya, jenisnya divergen. Lihat ketika rasionya lebih dari 1, ini dia, maka jenis deretnya yaitu divergen. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita lanjut ke deret yang kedua, biar makin kelihatan kalau materi ini materi yang mudah. Dengan langkah yang sama, kita tentukan nilai rasionya. Nah, di sini kita gunakan perbandingan suku ketiga dengan suku kedua. Karena angka-angkanya lebih kecil ya. Suku ketiganya 1, suku keduanya 2. Jadi nilai rasionya 1/2. Nah, sama halnya seperti yang tadi ya. Ini 1/2 ini merupakan bilangan positif. Jadi kita bandingkan dengan angka 1 yang positif. Nah, kira-kira setengah itu lebih kecil atau lebih besar ya dari angka 1? Iya, ternyata dia lebih kecil. Nah, ketika rasionya lebih kecil dari 1, maka jenis deretnya ini apa? Divergen atau konvergen? Iya, konvergen. Bisa dilihat dari sini. Nih, rasionya kecil dari 1, ini juga kecil dari 1. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Kita tulis di sini konvergen. Lanjut deret yang ketiga. Nah, untuk deret yang ketiga ini jangan bingung ya. Meskipun di sini tandanya ada plus min, positif negatif, nggak jadi masalah. Berarti ini maksudnya suku pertamanya 4, suku keduanya negatif 2, suku ketiganya 1, suku keempatnya negatif 1/2, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari nilai rasionya. Untuk nilai rasionya, kita bandingkan suku yang ketiga dengan suku yang kedua. Karena nilainya lebih sederhana ya. 1 per suku keduanya negatif 2. Jadi, nilai rasionya adalah negatif 1/2. Nah, di sini karena nilai rasionya itu bernilai negatif, maka kita bandingkan dia dengan negatif 1. Kalau yang tadi kan, yang pertama dengan yang kedua itu nilai rasionya positif. Jadi kita bandingkan dengan angka positif 1. Nah, sekarang untuk deret yang ketiga itu nilai rasionya bernilai negatif. Jadi kita bandingkan juga dengan nilai negatif 1. Nah, untuk negatif setengah, kira-kira lebih kecil atau lebih besar ya dari min 1? Iya, benar. Dia lebih besar. Jadi ketika rasionya lebih besar dari negatif 1, berarti untuk deret yang ketiga itu jenisnya apa? Iya, konvergen. Nah, di sini kelihatan rasionya lebih dari min 1 atau di sini rasionya lebih dari min 1. Ini kan bacanya dari tengah ya. Kalau dari tengah berarti tanda yang kecil ini berubah jadi besar. Jadi rasio lebih besar dari min 1. Atau dengan cara lain, kalau kamu lupa bisa membuat garis bilangan. Kemudian di tengah-tengahnya ditulis angka netral yaitu angka 0. Kemudian untuk yang di sisi sebelah kanan itu nilainya bernilai positif dan semakin lama semakin besar nilainya. Sedangkan yang di sisi kirinya bernilai negatif. Jadi semakin lama nilainya makin kecil. Nah, kalau kita tuliskan bilangan-bilangannya, setelah angka 0, di sebelah kanan 0 apa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kelihatan ya, semakin lama dia semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, yang di sisi kiri, berarti angka-angka di samping kiri 0 itu lawan dari angka 1, 2, 3, 4 yang positif. Jadi kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk angka-angka yang di sisi kiri, itu angkanya nilainya semakin lama semakin kecil. Jadi walaupun angkanya di sini 1, 2, 3, 4 terkesannya besar, tapi kalau ada tanda negatifnya di depannya itu artinya nilainya semakin kecil. Makanya kalau ada
deret geometri tak hingga yang jenisnya divergen, ketika suku-sukunya dijumlahkan dari suku pertama sampai suku tak berhingga, itu nanti tidak ada nilainya. Kenapa? Karena hasilnya itu kalau nggak positif tak hingga, maka jadinya negatif tak hingga. Gitu. Jadi kalau arahnya ke kanan jadi positif tak hingga, kalau arahnya ke kiri maka jadi negatif tak hingga. Itu untuk jenis yang divergen ya. Jelas kan? Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke deret yang keempat. Deret yang keempat, nilai rasionya kita ambil dari suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku kedua itu nilainya positif 3, suku pertama nilainya negatif 1. 3 per 1, 3. Ada min ya, jadi min ngikut, jadi min 3. Nah, sekarang rasionya lagi-lagi bernilai negatif. Jadi kita bandingkan dia dengan angka negatif 1. Nah, lihat. Negatif 3, negatif 1. Kira-kira negatif 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari min 1? Iya, lihat nih. Negatif 3 itu letaknya di sebelah kiri. Negatif 1. Jadi nilainya makin kecil. Jadi negatif 3 lebih kecil dari min 1. Nah, kalau rasionya lebih kecil dari min 1, kira-kira jenis deret apakah ini? Yang deret keempat, ya, divergen. Nah, ini di sini kelihatan. Kalau rasionya lebih kecil dari min 1, maka jenis deretnya adalah divergen. Kita tulis di sini. Nah, untuk yang ketiga tadi jenisnya apa? Kalau rasionya lebih dari min 1, ya konvergen. Lanjut, deret yang kelima. Dengan cara yang sama, nilai rasionya kita dapatkan dari yang paling gampang ini angka-angkanya suku keempat ya, dibagi dengan suku ketiga. Jadinya suku keempat 10 akar 2 dibagi dengan suku ketiga 20. Kemudian kita sederhanakan 00 coret jadinya 1 kali akar 2 per 2 atau boleh ditulis 1 per 2 akar 2. Jadi di sini nilai rasionya 1 per 2 akar 2. Nah, sekarang kita lihat ini nilainya positif ya. Berarti kita bandingkan dia dengan angka 1 yang positif. Kita bandingkan. Nah, kira-kira 1 per 2 ini kan 0,5 ya desimalnya. Kita bandingkan dengan angka 1. Nah, 0,5 tentu lebih kecil dari angka 1 ya. Atau lebih detailnya boleh nih, akar 2 ini kita uraikan nilai desimalnya yaitu 1,4. Setengah dari 1,4 yaitu 0,7. 0,7 itu terbukti lebih kecil dari 1. Nah, ketika rasionya lebih kecil dari 1, berarti deret yang kelima merupakan deret berjenis konvergen. Kita tulis konvergen. Sampai di sini jelas kan? Mudah ya materi ini? Kira-kira mudah ya materi ini? Mudah ya? Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 2. Tentukan jumlah dari keempat deret geometri tak hingga berikut ini. Untuk memastikan apakah deret geometri tak hingga ini semuanya konvergen atau enggak, maka terlebih dahulu kita tentukan nilai rasionya. Nah, sekarang langsung saja kita jawab ke deret yang pertama. Untuk deret yang pertama, nilai rasionya yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadinya 1 per 2 dibagi 1. Hasilnya tetap 1 per 2. Nah, ternyata ini 1 per 2 dia kecil dari 1. Karena 1 per 2 itu bilangan positif, maka kita bandingkan dengan angka 1 positif. Dengan demikian, untuk deret yang pertama itu jenisnya konvergen. Sehingga kita bisa tentukan nilai jumlahnya dari suku pertama sampai suku tak berhingga. Sehingga nanti nilai dari jumlah semua sukunya itu nanti akan bernilai berhingga ya. Biar lebih jelas kita langsung gunakan rumusnya yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A ini adalah suku awal, berarti di sini untuk deret yang pertama 1 ya.
Sedangkan yang R itu nilainya 1/2. Kemudian kita substitusi nilai A dan R-nya sama dengan 1/1 dikurang 1/2 sama dengan 1/1 kurang 1/2 tetap 1/2. Setengah ya, 1 kurang setengah kan setengah ya. Kemudian 1 dikalikan dengan 2, jadi nilainya 2. Atau cara lainnya, 1 dikali dengan kebalikan 1/2. Nah, kebalikan 1/2 itu apa? 2/1. Jadi 1 dengan 1 coret, jadi tinggal 2. Jadi jawabannya 2 ya. Nah, 2 ini termasuk nilai yang berhingga. Gitu. Lanjut ke deret yang kedua. Nilai rasionya kita ambil dari suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Suku keempat dibagi suku ketiga. Suku keempatnya 1, suku ketiganya 10. Jadi nilai rasionya 1/10. Nah, 1/10 ini kan sekitar 0,1 ya. Nah, 0,1 ini bilangan positif, jadi kita bandingkan dengan angka 1 yang positif. Nah, berarti 0,1 itu lebih kecil dari angka 1. Dengan demikian, terbukti lagi untuk deret yang kedua, ini jenisnya adalah konvergen. Kalau konvergen, berarti rumus yang kita pakai ya ini. Yang rumus air ya, A/1 dikurang R gitu. Boleh deh diingat rumus ini adalah rumus air gitu ya. Jadi kalau untuk S tak hingga itu rumusnya ya rumus air gitu ya. Kan air itu mengalir terus ya, tak berhingga gitu, tak berujung gitu kan muaranya. Nah, kok jadi ke sana ya? Nah, sekarang kita fokus ke S tak hingganya. S tak hingga sama dengan A-nya kita ganti dengan suku pertamanya yaitu 1000 per 1 dikurang R. R-nya yaitu 1/10. Terus 1000 per 10-nya dikalikan ke 1. Kita samakan penyebut gitu ya. Kalau di sini 10, maka nanti satunya jadi 10/10. Dikurang 1/10. Sama dengan 1000 per 9/10. Nah, sama halnya dengan yang tadi, berarti ini 1000-nya dikalikan ke ujung bawah, ke penyebut yang paling bawah, jadinya 10.000. 10.000 per 9. Nah, 10.000 per 9 itu caranya 10 bagi 9 dapatnya 1, artinya 9-nya itu ada 1 di angka 10 itu ya. Terus coret lagi 10 berikutnya 1, coret lagi 10 berikutnya 1, coret lagi 10 berikutnya 9-nya cuma ada 1. Nah, untuk seterusnya kita tambahkan 0 di sini, tapi di sini wajib tambahkan koma. Ya, tambahkan 0 lagi. Jadi 10 bagi 9, 1. Tambahkan 0 lagi, berarti 10 lagi gitu kan. Dibagi 9, 1 lagi. Coret 0 yang ini, tambah lagi 0 lagi gitu. Jadi 10 bagi 9, 1. 1, 1, 1, seterusnya gitu. Jadi jawabannya 1111,111. Nah, untuk jumlah dari semua sukunya, dari suku pertama sampai suku tak berhingganya. Gitu. Untuk dua deret ini lumayan ngerti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke deret yang ketiga. Untuk deret yang ketiga, nilai rasionya kita ambil dari pembagian suku kedua terhadap suku pertama. Jadi suku kedua per suku pertama. Jadinya 50 per 100. Hasilnya sama-sama bagi 50 ya. Jadinya 1/2. Nah, 1/2 itu dibandingkan dengan angka 1, dia lebih kecil dari 1. Berarti ini jenisnya sama ya. Konvergen, berarti nilai jumlahnya ada. Gitu, jumlah deretnya ada. Langsung kita gunakan rumusnya. S tak hingga sama dengan suku pertamanya berapa? 100. 1 dikurang setengah. Terus 100 dibagi 1 kurang setengah, setengah. Dengan cara cepatnya berarti 100 kalikan angka yang di ujung 2 ya, berarti jadinya 200. Atau boleh pakai cara yang lain, 100 tetap dikali dengan kebalikan 1/2, yaitu 2/1. 100 kali 2, iya 200. Jadi nilai 200 ini yang dimaksud dengan nilai jumlah yang berhingga gitu, yang dapat ditentukan. Lanjut lagi yang terakhir, deret yang keempat. Nilai rasionya kita ambil dari
Suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya itu negatif. Nah, 21/2 ini kan sama juga dengan 5/2 ya. 2 kali 2, 4, tambah 1 jadi 5. 5/2 gitu ya. Jadi, suku keduanya kita tulis negatif 5/2 per suku pertamanya yaitu 5. Nah, ini sama juga dengan negatif 5/2 per 5/1. Ya. Jadi pembilang atas dengan pembilang bawah itu boleh coret. Jadi kita coret. Hasilnya jadi 1, di sini juga 1. Nah, di atasnya kan jadinya negatif 1/2 per 1/1. 1/1 kan 1 ya. Jadi negatif 1/2 kalau dibagi 1 tetap negatif 1/2. Oke. Jadi negatif 1/2 ini kan bilangan negatif ya. Kita bandingkan dengan, iya benar, negatif 1. Kita bandingkan dengan negatif 1. Kira-kira min setengah itu lebih apa? Lebih besar. Kalau negatif setengahnya lebih besar daripada negatif 1, berarti ini jenisnya juga jenis konvergen. Jadi, kita bisa tentukan nilai jumlah dari deret ini dengan menggunakan rumus yang sama kayak tadi. Kita tulis rumusnya, berarti S tak hingga sama dengan A-nya berapa? A-nya 5 per 1 dikurang rasionya negatif setengah. Jadinya 5 per, ini kan kurang ketemu min jadi tambah ya. Jadinya 1/2. 1/2 itu sama juga dengan 3/2. Sama dengan 3/2. Kemudian pembilangnya 5 ini kan itu sama juga dengan 5/1 per 3/2. Berarti pembilang atas kalikan penyebut bawah. Yang penyebut atas kalikan dengan pembilang bawah gitu. Ujung atas kali ujung bawah, terus diperkan dengan tengah-tengah gitu. 5 kali 2 itu 10 per 1 kali 3. 3 gitu maksudnya. Atau boleh cara lainnya berarti 5 dikali kebalikan, ya kebalikan 3/2. Jadi 2/3. Yaudah, 5 kali 2 itu 10 diperkan dengan 3 gitu. Kan 5 ini per 1 ya, berarti 5 kali 2 10, 1 kali 3 itu 3. Kita sederhanakan. 10/3 itu sama juga dengan 3 1/3. Sampai di sinilah jawabannya. Jadi 3 kali 3 9 tambah 1 jadi 10. 10/3. Nah, untuk contoh 2 ini bisa ya semuanya ya. Yang belum bisa silahkan diulangi lagi caranya sampai paham. Oke, next kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh 3. Suatu deret geometri tak hingga jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Kita garis bawahi dulu. Deret geometri tak hingga jumlahnya 20. Berarti bisa kita tulis S tak hingga sama dengan 20. Suku pertamanya 10, berarti A-nya 10. Nah, pertanyaannya jumlah 6 suku pertamanya. Pertanyaannya S6. Gitu. Berarti di sini untuk menentukan nilai S6 kita butuh nilai rasio. Nah, nilai rasio kita dapatkan dari S tak hingga. Di mana S tak hingga tadi rumusnya A per 1 dikurang R. S tak hingga itu nilainya 20. Kita tulis 20 sama dengan A-nya 10, dia 10 per 1 dikurang R. Nah, untuk 20 ini itu sama juga dengan 20/1. Jadi, angka yang pembilang kiri dengan pembilang yang kanan itu boleh kita coret. Artinya kita bagi gitu ya. Jadi, kita bagi 0 coret 0. Jadi, di sini tinggal 2. 2-nya kali silang. 1-nya kali silang gitu. Terus, kita kali silang. 2-nya ke 1 kurang R dikalikan, jadi ini dikurungin. Artinya 2 ini bisa dikalikan ke dalam 1 dikurang R gitu ya. Terus 1 kali 1. Lanjut, 2 kali 1, 2. 2 kali negatif R. 2 kali R, 2R.
sama dengan 1 kali 1, 1. Terus negatif 2R sama dengan 1, 2 yang ini pindah ruas jadi min 2 ya. Jadi negatif 2R sama dengan negatif 1. Jadi R sama dengan negatif 1 per negatif 2. Min habis. Jadi nilai rasionya itu 1 per 2. Terus untuk mendapatkan S6 tinggal kita rubah. S6 sama dengan apa rumusnya? A dikali, ingat, ini setengah ini apa? Nilai rasionya. Nilai rasionya lebih kecil dari 1 kan? Kalau lebih kecil dari angka 1 berarti rumusnya apa? Ari atau air? Iya, air ya. Berarti A dikali 1 dikurang R, karena di sini 6, N-nya kita ganti jadi 6 per 1 dikurang R, karena di atasnya 1 kurang R. Jadi kita gunakan rumus air ya. Air per ir gitu. Terus kita ganti A-nya dengan 10, 1 dikurang R-nya kita ganti dengan setengah. Setengah pangkat 6. Tutup kurung lagi, per 1 dikurang setengah. Lanjut, berarti 10 dikurang 1 dikurang 1 pangkat 6, 1. 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 1 per 64. Terus 1 dikurang setengah tetap setengah. Kemudian kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya. Jadinya 10 dalam kurung. 1 ini kita rubah jadi 64 per 64 ya. Wajib karena mau menyamakan penyebut. Karena di sini penyebutnya 64. Jadi 64 per 64. Iya kan? 64 per 64 hasilnya 1. Iya dong. Terus 1 per 64 kita kurangkan gini ya. Terus per 1 per 2. Terus 10, 64 kurang 1 di 60, 3 per 64. Per lagi, 1 per 2. Lanjut, S6 sama dengan, ini 10 dengan 64 ini bisa sama-sama kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 64 dibagi 2, 32. Terus 32 ini bisa kita bagi dengan angka 2 di bawah. 32 bagi 2, jadi di sini 6, 16. Sekarang 5 kalikan 63 per 16 gitu. Bingung ya? Kalau bingung kita buat alurnya pelan-pelan. Jadinya 10 dengan 64 itu masih sama ya, sama-sama dibagi 2 dapat 5, di sini dapat 32. Terus kita tulis 5 dalam kurung 63 per 32 per 1 per 2 gitu kan. Ini kan maksudnya 5 dikali 63 per 32 dikali kebalikan 1 per 2. Kebalikannya apa? 2 per 1 gitu loh. Jadi 5-nya kalikan 63. Terus 2 dengan 32 ini bisa kita coret. 2 bagi 2, 1, 32 bagi 2, 6, 16. Sekarang 5 dikalikan dengan 63. 3 kali 5, 15, simpan 1. Terus 5 kali 6, 30, tambah 1 tadi, 31. Jadi 315 per 16. Nah, ini kita sederhanakan pecahannya. Jadinya 16 kali berapa ya? Mendekati 315. 315 bagi 16. 31 dibagi 16 dapat 1. Kemudian ini 16. Nah, berarti di sini kita kurangkan, kita anggap aja di sini ada 0 ya. Jadi 5 kurang 0, 5. Terus 11 ya ini. 11 dikurang 6, 5. Tinggal 2 di sini. 2 kurang 1, 1. Jadi 155. Nah, kira-kira 16 itu dikali berapa yang mendekati 155? 9 ya. 9. 16 dikali 9 itu 4, 5, 6 kali 9 itu 4, 5, 144 ya. 144 kurangi, jadinya sisa 11. Jadi kita tulis di sini 19, sisanya 11 di atas. Jadi jawaban yang benar, jawabannya yaitu
19, 11 per 16. Ini dia untuk jumlah 6 suku pertama yang jika jumlah deret tak hingganya 20 dan suku pertamanya 10. Sampai di sini jelas ya untuk contoh 3. Kalau kurang jelas silahkan diulangi lagi caranya dari awal. Oke, next kita lanjut ke contoh yang terakhir yaitu contoh keempat. Contoh 4. Jumlah deret geometri tak hingga adalah 81 dan suku pertamanya adalah 27. Tentukan jumlah suku genap deret tersebut. Hal yang pertama kita lakukan, kita garis bawahi agar lebih jelas bahwa jumlah deret geometri tak hingga adalah 81. Kita tulis S tak hingga sama dengan 81 dan suku pertamanya 27. A sama dengan 27. Pertanyaannya jumlah suku genap. Nah, untuk jumlah suku genap, kita tulis jadi S genap. Nah, S genap ya. Nah, kita tahu ya di sini untuk rumus S genap itu sama juga dengan S tak hingga dikurangi dengan S ganjil. Artinya apa? S tak hingga itu jumlah dari S ganjil ditambah dengan S genap. Itu. Dimana untuk mendapatkan S genap ini bisa menggunakan rumus cepatnya, bisa juga secara manualnya ya, secara alur proses, atau bisa juga dari konsep rumus jumlah deret geometri tak hingga. Nah, sekarang kita gunakan dulu konsep dari jumlah deret geometri tak hingganya. Nah, untuk menentukan nilai rasionya terlebih dahulu. Jadi kita tulis S tak hingga sama dengan 81 sama dengan suku pertamanya 27 per 1 dikurang R. Berarti 81-nya ini dianggap per 1 lalu dibagi dengan 27. Jadi dapatnya di sini 3. Lalu 3-nya dikalikan ke 1 kurang R. Ini tinggal 1 ya, 1 kali 1 kali silang gitu maksudnya. Sehingga mendapatkan 3 kali 1, 3, dikurang 3 kali R, 3R sama dengan 1. Kemudian 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2. Kemudian negatif 3R-nya pindah ruas jadi positif. Gitu. Karena yang ditanya R, maka R sama dengan 2 dibagi 3 atau 2 per 3. Jadi untuk nilai rasionya itu 2 per 3 atau sekitar 0,6. 0,6 ini berarti dia kurang dari angka 1 ya, sehingga ini jenis geometri tak hingga konvergen. Kemudian, karena pertanyaannya adalah jumlah suku genap berarti itu yang dimaksud apa? Suku kedua ditambah suku keempat ditambah suku keenam ditambah suku kedelapan ditambah seterusnya, semuanya itu harus suku yang genap. Berarti kita harus cari tahu dulu rasio di antara dua suku yang berurutan ini, gitu loh. Ya, di antara dua suku yang berurutan di mana nilai-nilainya itu merupakan nilai suku genap. Jadi kita harus tentukan dulu nilai suku keduanya berapa, suku keempatnya berapa, suku keenamnya berapa. Kita tentukan dulu dengan menggunakan rumus suku ke N untuk barisan geometri. Jadi kita tulis untuk U2 itu rumusnya AR pangkat 1. Berarti jadinya A-nya berapa tadi? 27 dikali R-nya. R-nya yang ini 2 per 3. Terus 27-nya bagi dengan 3, 9. 9 kali 2, 18. Terus untuk U4, berarti jadinya AR pangkat 3. 27 dikali 2 per 3 dipangkatkan 3. Nah, 27 dibagi dengan 3 pangkat 3 itu habis. Karena kan 3 pangkat 3 itu hasilnya 27 juga ya. Tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Iya benar, adalah 8. Nah,
Dari sini kita pun sudah bisa menentukan nilai rasionya, di mana nilai rasionya itu jarak antara suku keempat ke suku kedua ya. Jadi kita bagi dia suku keempat per suku kedua. Hasilnya 8 per 18. Sama-sama dibagi 2, jadinya 4 per 9. Nah, jadi nilai rasio untuk suku genapnya itu 4 per 9. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke rumus S tak hingga. Karena kan bilangan genapnya nggak berhingga ya banyaknya. Ya nggak? Iya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan untuk rumus S genap. Itu sama juga dengan rumus S tak hingga ya, yaitu A per 1 dikurang R. Di mana A adalah suku pertama dari suku genap, yaitu U2, nilainya 18. 18 per 1 dikurang R. R-nya itu 4 per 9. Nah, yang ini ya, 4 per 9, rasio yang suku-suku genap. Jadi kita tulis ini 4 per 9. Kemudian kita samakan penyebut. 1 ini jadi 9 per 9. Kemudian kita samakan penyebut, karena di sini penyebutnya 9, berarti 1 ini kita rubah jadi 9 per 9. 18 per 9 per 9 dikurang 4 per 9 sama dengan 18 per 5 per 9. Kemudian 18-nya dikalikan dengan 9, jadinya 8 dikali 9. 72 simpan 7, 9 dikali 1 itu 9 tambah 7 jadinya 16. Jadinya 162 per 5. Atau cara lainnya, 18 dikali kebalikan dari 5 per 9. Jadinya 9 per 5. Dengan cara yang sama, berarti 9-nya dikalikan 8, kemudian 9-nya dikalikan ke 1, kemudian diperkan 5. Nah, nanti dapat jawabannya ini ya. Jawabannya 162 per 5. Kemudian kita sederhanakan jawabannya. Karena kan ini pembilangan lebih besar daripada penyebut ya. Jadi kita sederhanakan dari 5. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 162. Nah, caranya 16 dibagi 5. Dapatnya 3. Terus sisa 1 kan, jadi 1, 2, 12. 12 dibagi 5, dapatnya 2. Dapatnya 2. Terus sisa berapa? Sisa 2. Yaudah, kita tulis di sini 2. Jadi jawabannya 32, 2 per 5. Bisa kan semuanya? Bisa ya? Nah, sekarang untuk menjawab soal ini, ada rumus cepatnya untuk menentukan jumlah suku genap. Apakah rumusnya? Rumusnya S genap sama dengan AR per 1 dikurang R kuadrat. Untuk A-nya adalah suku pertama yang ada di soal, R-nya juga rasio yang pertama kali kita peroleh, yaitu 2 per 3. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan aja ya penggunaan dari rumus ini. Biar kamu bisa membandingkan cara yang mana yang paling gampang kamu pahami, yang itulah yang harus kamu gunakan. Jadi sama dengan A-nya 27 dikali R-nya 2 per 3 per 1 dikurang 2 per 3 kuadrat sama dengan, nah 27 kan bisa dicoret dengan 3 ya. Dapatnya 9. Terus, yang ini kan 2 pangkat 2, 4 ya. Terus ini 3 pangkat 2, 9. Terus ini 9 kali 2 itu 18. Jadi 18 per 1 dikurang 4 per 9. Kita samakan penyebut. Ini kan penyebutnya 9, berarti satunya jadi 9 per 9. Kita tulis 18 per 9 per 9 kurang 4 per 9. Maka hasilnya 18 per 5 per 9. Kemudian dengan cara yang sama ya, terlihat ini di sini
18-nya bisa kita kalikan dengan 9. Terus diperkan dengan 5. Nah, hasilnya akan sama seperti ini, 162 ya, akan sama dengan ini, 162 per 5. Dan ketika disederhanakan, pecahannya menjadi 32, 2 per 5. Jadi pecahan campuran ya. Oke, gimana dengan rumus cepatnya? Lebih simpel atau bikin pusing? Lebih simpel ya. Jadi kalau nanti pertanyaannya tentukan jumlah suku genap, langsung aja pakai rumus ini. Di mana A-nya adalah suku awal pada soal, rasionya kalau sudah diketahui soal silahkan dipakai, kalau belum silahkan dicari seperti ini. Oke, buat kamu yang belum begitu ngerti, silahkan diulang lagi pembahasan soalnya ya, dari awal sampai akhir sampai betul-betul kamu ngerti. Nah, berhubung contoh 4 ini adalah contoh yang terakhir, maka berakhir pula pembahasan materi kita kali ini. Nah, dari sini dan dari awal sampai dengan akhir, diharapkan kamu semua bisa membuat rangkuman sendiri tentang deret geometri tak hingga. Apa itu deret geometri tak hingga? Terus ada berapa jenis deret geometri tak hingga? Dan apa syarat-syarat dari masing-masing jenis itu? Dan bagaimana cara kita menentukan jumlah dari deret geometri tak hingga? Nah, sekarang kamu buat catatan semenarik mungkin sehingga memudahkan kamu untuk memahami materi deret geometri tak hingga ini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu, bisa membantu kamu sehingga memudahkan kamu untuk menyelesaikan soal-soal latihan, kuis, maupun ulangan yang diberikan oleh guru. Dan untuk materi selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi atau penerapan dari materi barisan dan deret ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe. Dan juga, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik like dan berikan komentar positif kamu di kolom komentar. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.